Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muna Mumtazah dengan NIM 12070200042, kelas Biologi A, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, morfologi, manfaat, serta habitat dari tumbuhan jagung serta tebu. Tanaman jagung biasa ditanam di Indonesia di daerah dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 1000 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Daerah tumbuh optimum tanaman jagung yaitu antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman jagung memerlukan curah hujan yang sedang, suhu 20 sampai 23 derajat Celcius, pH antara 5,5 sampai 7, lalu harus memerlukan tanah lempung berpasir, tanah vulkanik yang subur serta gembur, dan yang paling penting memerlukan yang kaya akan bahan organik. Berikut klasifikasi tanaman jagung: Kingdom Plantae, Subkingdom Trachobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Liopsida, Ordo Gramineales, Family Graminaceae, genus Zea, spesialis Zeamys. Jagung termasuk kepada tumbuhan monokotil, yang artinya jagung memiliki perakaran serabut. Di samping lain, jagung juga memiliki akar adventif serta akar udara. Ketiga, jenis akar tersebut memiliki fungsi, yaitu sebagai penyokong tanaman jagung itu sendiri, lalu sebagai penyerapan air serta unsur hara, dan yang terakhir sebagai asimilasi hara. Berikut gambar pengamatan morfologi akar pada jagung. Batang tanaman jagung berbentuk silindris, tidak bercabang, tidak berlubang, dan berruas-ruas. Biasanya berwarna hijau. Untuk diameter batang jagung kisaran antara 3 sampai 6 cm. Untuk tingginya tergantung kepada varietasnya. Namun biasanya tinggi jagung berkisar antara 0,6 sampai 3 meter. Daun jagung berbentuk pita, ujung daun runcing, tepi daun rata, terdapat ligula di antara pelepah daun dan helai daun, ibu tulang daun sejajar, termasuk daun lengkap yang dimana dilengkapi dengan pelepah, tangkai, dan helai daun, dan memiliki stomata memanjang halter. Bunga jagung termasuk kepada bunga tidak sempurna. Tanaman jagung termasuk kepada tanaman berumah satu, di mana bunga jantan dan bukan betina terdapat pada satu tumbuhan jagung. Tumbuhan bagian bunga jantan itu disebut dengan staminet dan biasanya berada pada ujung batang. Nah, bunga jantan ini terdiri dari sekam tajuk bawah, sekam tajuk atas, sekam kelopak. Yang terpenting ada serbuk sari dan kantong sari. Sedangkan untuk bunga betina terdapat pada daun ke-8 dan ke-6 dari bunga jantan. Bunga betina ini terdapat sel telur yang dilindungi oleh karpel, yang dimana karpel ini sering kita sebut dengan rambut jagung. Rambut jagung bisa tumbuh hingga 30,5 cm. Biji jagung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada perikarp, yang kedua ada endosperm, dan yang terakhir merupakan ada embrio atau lembaga. Yang pertama itu merupakan perikarp, merupakan bagian terluar dari biji jagung yang berfungsi untuk mencegah embrio dari kehilangan air. Lalu yang kedua merupakan ada endosperm yang berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan, dan terakhir merupakan ada embrio atau lembaga, merupakan yang berfungsi sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plambule, koleoptil, dan akar radikal. Berikut morfologi biji jagung. Tongkol jagung muncul dari ruas batang yang nantinya akan tumbuh menjadi tunas. Satu tumbuhan jagung itu bisa menghasilkan 1 atau bahkan lebih tongkol jagung. Satu tongkol jagung akan menghasilkan 200 sampai 400 biji jagung.
Beberapa manfaat jagung, yang pertama yaitu untuk mengatasi konstipasi karena jagung kaya akan serat. Lalu yang kedua, jagung juga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah karena jagung memiliki termasuk ke dalam kelompok indeks glikemik yang rendah sehingga mampu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Lalu yang ketiga, jagung juga mampu menjaga kesehatan jantung karena jagung kaya akan vitamin E serta fitosterol yang tinggi. Lalu, yang keempat, jagung juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata karena jagung memiliki antioksidan karotenoid yang tinggi. Berikut klasifikasi tanaman tebu: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, family Poaceae, genus Saccharum, spesies Saccharum officinarum. Tebu memiliki sistem perakaran serabut karena tebu merupakan termasuk ke dalam golongan tumbuhan dikotil. Batang tebu berbentuk lurus dan berruas-ruas yang dibatasi dengan buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas. Diameter batang sekitar antara 3-5 cm, sedangkan tinggi batang mencapai 2-5 meter dan tidak bercabang. Berikut morfologi daun tebu. Pertama, berbentuk pita, berseling kanan-kiri, berpelapah tapi tidak bertangkai, tulang daun sejajar, bagian tengah berlekuk, serta memiliki tepi daun yang bergelombang. Bunga tebu berupa malai dengan panjang 50-80 cm. Cabang bunga pertama merupakan berbentuk karangan bunga, sedangkan pada tahap selanjutnya berupa tandan dengan 2 bulir dengan panjang 5-8 mm. Dan juga pada bunga terdapat benang sari, putik dengan 2 kepala putik, dan bakal biji. Tanaman tebu atau Saccharum officinarum merupakan salah satu tanaman di Indonesia yang hanya hidup di iklim tropis dan juga biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pembuatan gula. Glukosa dan senyawa elektrolit dalam tebu biasanya dimanfaatkan sebagai peningkatan energi karena mampu mendorong metabolisme dalam tubuh. Air tebu juga memiliki senyawa sakaran yang berfungsi sebagai antidiabetes. Lalu, tebu juga bermanfaat untuk mengurangi kerusakan gigi, lalu juga untuk mencegah kanker, mencegah dehidrasi, dan juga yang paling terpenting untuk para perempuan Indonesia yaitu untuk menjaga kesehatan kulit karena tebu memiliki senyawa asam alfa dan asam glikolat yang mampu mencegah jerawat, penuaan dini, serta untuk menjaga kelembutan kulit. Sekian penjelasan saya tentang morfologi, klasifikasi, habitat, serta manfaat tumbuhan jagung serta tebu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.